kan? Nah, janji jam 8. Nah, rupanya teman kita yang kita tunggu ada yang datang jam 8. Bahkan mungkin lewat. Wah, udah kita langsung menggerutu tanpa kita tahu, tanpa kita tanya penyebabnya. Ya, terus kita langsung kecewa, wah dia mah janji begitu, begini gitu ya. Nah, itu kita yang memilih. Ya, tapi kalau misalnya kita orangnya dewasa, punya iman yang dewasa, pasti kita bertanya, ya, macet ya tadi ya, kenapa bisa terlambat gitu ya. Nah, seperti itu contoh sederhana. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, mari mulai dari sekarang ya, kita tidak bisa mengatur perlakuan orang kepada kita. Yang bisa kita atur yaitu respon kita terhadap sikap orang terhadap kita ataupun terhadap perbuatan orang kepada kita. Nah, tapi Alkitab mengatakan ataupun Injil mengajarkan agar kita tetap mengasihi orang apapun keadaannya. Bahkan musuh kita dikatakan harus kita kasihi. Musuh ya, bukan teman. Musuh pun kita harus kasihi. Nah, itulah hebatnya kasih karunia ataupun ya iman di dalam Kristus Yesus Tuhan kita yang ajaib itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana caranya untuk memulihkan hati, menyembuhkan hati. Yang kedua yaitu menerima kasih karunia Allah lewat salib Kristus. Ya, di dalam kitab 1 Petrus 2 ayat 24 dikatakan ya, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Amin ya, luar biasa. Jadi dosa kita sudah dipikul Tuhan di surga. Di Golgota maksud saya. Di Golgota, disalibkan. Semua sudah disalibkan. Kelemahan kita, dosa-dosa kita, pelanggaran kita, Yesus sudah salibkan. Ya, dan oleh bilur-bilurnya dikatakan kita menjadi sembuh. Kamu telah sembuh. Ya, di kayu salib Yesus Kristus bukan saja hanya memikul dosa kita, tapi juga luka dan penderitaan kita. Kuasa salib adalah kuasa pertukaran total, ya. Lewat percaya Yesus, kita telah menyerahkan dosa, luka dan penderitaan kita kepada salib. Akibatnya kita menerima kasih karunia Allah, yaitu kasih Kristus. Kasih agape, pengampunan dosa, kesembuhan dan pemulihan total, ya. Apa arti pertukaran total? Ya. Bapak Ibu, kita manusia yang sebelum mengenal Kristus, beriman kepada Yesus Kristus, kita adalah semua manusia yang berdosa. Nah, di dalam hukum Taurat dikatakan kalau kita berdosa, kita upahnya adalah mati. Ya kan? Kita tidak mempunyai hubungan kita terputus dengan Bapa di surga. Kan seperti itu. Nah, tapi karena kasih Allah ya begitu besar kepada kita, dia memberikan putranya yang tunggal yaitu Yesus Kristus menjadi pengantara kita kepada Bapa di surga sehingga kita beroleh keselamatan itu. Nah, mestinya kalau dari dosa dan pelanggaran kita, kitalah yang disalibkan. Karena kita yang berdosa, Yesus tidak berdosa, tidak bersalah. Mestinya kita yang disalibkan. Nah, tapi oleh kasih Allah yang begitu besar itu, terjadilah pertukaran antara saya dengan Yesus, ya, bukan saya yang disalibkan, bukan Ibu Nita, bukan Pak Boris, ya, dan yang lain-lain, tapi Yesus menggantikan posisi kita, mengambil posisi kita disalibkan untuk mendamaikan kita dengan Allah Bapa di surga. Sehingga kita bisa menerima kasih karunia, bisa menerima kasih Kristus, dan dosa kita diampuni. Dan kita pun mengalami kesembuhan dan pemulihan
yang total, ya. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari datang kepada Tuhan, ya. Kalau Yesus sudah menebus kita, sudah mengampuni kita, maka kita juga layak, ya, mengampuni orang lain, ya, yang bersalah kepada kita. Apa itu kasih agape? Kasih Kristus yaitu kasih yang tanpa syarat, kasih tanpa mengharapkan imbalan, kasih yang tidak pernah memperhitungkan seberapa besar kesalahan kita, seberapa besar dosa kita, tetapi dia tetap mengasihi kita dengan kasih agape, ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ya, caranya memulihkan hati, mengampuni dengan iman dan kasih Kristus, ya. Mengampuni dengan iman dan kasih Kristus. Di dalam Kolose 3 ayat 13 sampai dengan 14, demikian firman Tuhan, ya. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan, ya. Amin. Jadi pengampunan itu, ya, mengampuni dengan iman dan kasih Kristus itu, ya, itu adalah perintah Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan ataupun Yesus Kristus sudah mengampuni kita. Jadi kita wajib mengampuni orang lain. Mengampuni siapa saja yang bersalah kepada kita. Mengampuni adalah jalan satu-satunya untuk kita dapat disembuhkan dari setiap luka hati kita. Kita tidak dapat mengampuni dengan perasaan dan kekuatan kita, melainkan dengan iman dan kasih Yesus yang ada di dalam hati kita. Sikap tidak mengampuni adalah kesombongan manusia, ya. Sekali lagi, jalan satu-satunya untuk kita bisa sembuh dari luka hati, dari kecewa, dari kepahitan, yaitu hanya dengan mengampuni, memaafkan dan tidak mengingat-ingat lagi, ya. Seperti itu Bapak Ibu. Ya, kita tidak mengampuni dengan kekuatan kita. Kalau kita hanya berdasarkan kekuatan dengan perasaan kita mengampuni orang, itu hanya sementara. Suatu saat jika nanti dia mengulangi lagi, maka kita akan lebih marah lagi dan kita akan lebih kepahitan lagi. Nah, oleh karena itu pada malam hari ini pembelajaran kita mengajarkan kepada kita, ya, agar kita bisa mengampuni hanya di dalam iman kepada Kristus Yesus, ya, yaitu oleh Roh Kudusnya yang sudah ada di dalam hati kita. Itulah yang memampukan kita bisa mengampuni orang lain, bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita, bisa mengampuni orang yang sudah membuat kita kecewa, membuat kita terluka, membuat kita sakit hati. Siapa itu? Siapa saja. Mungkin itu suami kita, mungkin istri kita, mungkin anak kita, tetangga kita, guru kita, gembala kita, ya. Jadi tidak ada jalan lain kecuali mengampuni dan mengampuni dengan kekuatan iman dan kasih yang ada, yaitu kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena itu Bapak Ibu, pada malam hari ini kita mau jujur di hadapan Tuhan. Ada formulir yang sudah dibagikan di materi itu, ya. Nanti silakan Bapak Ibu, saya pikir kita semua punya pulpen. Nah, nanti kita akan mengisi di situ. Nanti kami bisa bacakan jika Bapak Ibu belum mencetak, ya. Kami bacakan soal-soalnya. Kita mengakui dari hati yang paling dalam. Untuk apa? Agar kita pulih, agar kita sembuh dari setiap, ya, dosa-dosa kita, dari setiap mungkin hal-hal yang belum kita ampuni, kita bereskan dengan orang lain atau dengan siapa saja. Nah, pada malam hari ini sebagai power statement kita dikatakan, lewat salib Kristus
kita menerima kasih karunia Allah dan mengalami pertukaran total, ya. Oleh karena itu, Bapak Ibu, kita bangga, kita bersyukur jika kita sudah dipilih oleh Tuhan, dipilih oleh Allah menjadi salah satu murid Kristus, pengikut Kristus, di mana bukan kita lagi yang disalibkan, bukan kita lagi yang disiksa, tapi Yesus yang baik, yang luar biasa mengasihi kita. Dialah yang menggantikan posisi kita, sehingga kita memperoleh keselamatan yang kekal, yaitu kita menjadi ahli waris, kita menjadi masuk ke dalam kerajaan surga. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu, ya kita harus bertobat dari dosa kesombongan dan dari setiap kepahitan kita, dan juga kita menerima kasih dan kesembuhan melalui salib Kristus. Dan yang ketiga, mengampuni orang lain dengan iman dan kasih Kristus, ya. Sebagai ayat hafalan pada kita malam hari ini, yaitu dari Kolose 3 ayat 13. Saya bacakan, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian, ya. Amin. Oleh karena itu Bapak Ibu, saya percaya kita semua yang hadir pada Zoom malam hari ini adalah orang-orang yang mau belajar, yang siap untuk mengampuni siapa saja. Yang pada malam hari ini mungkin Tuhan ingatkan kita, ada orang-orang yang belum kita ampuni, ya, pernah melakukan kesalahan, belum kita bereskan, baik di dalam pekerjaan, baik dalam gereja, baik dalam keluarga kita. Oleh karena itu, mari kita datang kepada Tuhan, kita tundukkan hati dan kepala kita minta Roh Kudus untuk menuntun kita, mengingatkan kita, mengajari kita, sehingga kita dimampukan untuk mengampuni mereka. Karena Alkitab berkata hanya iman, ya, hanya kasih Kristus yang mampu melakukan pengampunan, memberikan pengampunan yang sempurna kepada orang-orang yang kita kasihi ataupun orang-orang di sekitar kita, seperti Kristus juga sudah mengasihi kita dengan sempurna. Amin. Untuk pembelajaran malam hari ini, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan pada malam hari ini untuk pembelajaran yang Tuhan sudah sampaikan kepada kami, bagaimana kami harus bersikap atau langkah yang kami harus lakukan agar kami bisa sembuh dari sakit hati, dari hati yang kecewa, bahkan dari setiap kepahitan-kepahitan yang mungkin selama ini kami belum bereskan dan kami masih pendam. Oleh karena itu Tuhan, terima kasih buat anugerah-Mu, di mana Tuhan mengajarkan agar kami bertobat dari dosa kesombongan dan kepahitan. Dan kami juga bisa menerima kasih dan kesembuhan melalui salib Kristus dan mengampuni orang lain dengan iman di dalam Engkau. Terima kasih buat pembelajaran malam hari ini. Biarlah ya Tuhan, Roh Kudus-Mu mengingatkan kami, menuntun kami pada malam hari ini. Mungkin ada yang belum kami bereskan. Kami belum selesaikan Bapa, tapi kami mau berjanji, kami mau belajar pada malam hari ini. Kami akan menyelesaikan dan kami percaya ya Tuhan, sebagaimana Tuhan sudah mengampuni kami, kami juga akan mengampuni saudara-saudara kami, orang tua kami, keluarga kami, siapa saja yang bersinggungan dengan kami, yang pernah membuat kami kecewa Tuhan. Pada malam hari ini, kami mau lepaskan pengampunan buat mereka. Mari Bapak Ibu, ambil sikap, sebutkan siapa saja yang belum Anda ampuni selama ini, atau selesaikan.
sebutkan namanya. Mari doakan dia. Mengakulah kepada Tuhan bahwa hanya di dalam Kristus Yesus kita bisa mengampuni orang lain. Kita dimampukan untuk memberikan pengampunan itu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus buat pengampunan yang Kau beri. Terima kasih Roh Kudus, karena Engkau yang memberikan kami kemampuan. Engkau yang memberikan kami pertolongan, sehingga kami Bapa mampu mengampuni saudara kami, mampu mengampuni keluarga kami ya Tuhan, mampu mengampuni orang-orang yang seiman dengan kami, tetangga kami. Tuhan, Engkau yang menyelidiki hati kami pada malam hari ini. Engkau yang paling mengerti ya Tuhan. Mari Bapa, ini kami anak-anak-Mu. Kami mengaku di hadapan-Mu ya Bapa. Kami mengaku dengan sepenuh hati kami. Kami mau mengampuni mereka ya Tuhan. Seperti Kristus sudah mengampuni kami. Kami percaya ketika kami melepaskan pengampunan bagi mereka, maka berkat-berkat surgawi melimpah atas hidup kami dan juga atas hidup mereka. Kami mau hidup berdamai dengan siapa saja ya Bapa. Itulah buktinya bahwa kami adalah murid Kristus. Itulah buktinya bahwa kami pengikut Engkau ya Tuhan. Yaitu kami saling mengasihi, saling mengampuni, saling mendukung dan saling mendoakan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Ajaib Engkau bagi kami Bapa. Haleluya, haleluya. Mari Tuhan lawat setiap kami. Pulihkan hati kami. Sembuhkan hati kami Bapa. Kami percaya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah mengampuni. Kami sudah disembuhkan. Kami sudah dipulihkan pada malam hari ini. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu.